Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita tetap ya iman, padangnya hati, diberikan barokah, manfaat dan selamat dunia akhirat bagi kita semuanya, amin. Pada akhir abad ke-8 Hijriah dan pertengahan abad ke-9 Hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa di kala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikut biografi singkat beliau. Nama dan nasab. Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri. Gelar beliau. Beliau seorang ulama besar mazhab Syafi'i, digelari dengan ketua para kadi, Syekhul Islam, Hafiz Al-Mutlaq, seorang hafiz secara mutlak. Amirul Mukminin dalam bidang hadis dan dijuluki Syihabuddin dengan nama panggilan adalah Abu Al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufik dan Sang Penjaga Tahqiq. Kelahirannya, beliau dilahirkan tanggal 12 Syaban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar an-Nuhas dekat Masjid Al-Jadid. Sifat beliau, Ibnu Hajar adalah seorang yang mempunyai tinggi badan sedang berkulit putih, mukanya bercahaya, bentuk tubuhnya indah, berseri-seri mukanya, lebat jenggotnya, dan berwarna putih serta pendek kumisnya. Dia adalah seorang yang pendengaran dan penglihatan sehat, kuat dan utuh giginya, kecil mulutnya, kuat tubuhnya, bercita-cita tinggi, kurus badannya, fasih lisannya, lirih suaranya, sangat cerdas, pandai, pintar bersyair dan menjadi pemimpin di masanya. Pertumbuhan dan belajarnya. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan Rajab 777 Hijriah. Setelah berhaji dan mengunjungi Baitul Maqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Harubi, kakak tertua Ibnu Hajar, sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Harubi, wafat tahun 787 untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada Syekh Syamsuddin Ibnu Al-Katan, wafat tahun 813 karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga ifah, menjaga diri dari dosa. Sangat berhati-hati, dan mandiri di bawah kepengasuhan kedua orang tersebut. Zakiyuddin Abu Bakar Al-Harubi memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia selalu membawa Ibnu Hajar ketika mengunjungi dan tinggal di Makkah hingga ia meninggal dunia tahun 787 Pada usia 5 tahun Ibnu Hajar masuk Al-Maktab, semacam TPA sekarang, untuk menghafal Al-Quran. Di sana ada seorang guru yang bernama Syamsuddin bin Al-Alaf yang saat itu menjadi gubernur Mesir dan juga Syamsuddin Al-Atrusi. Akan tetapi, Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Al-Quran sampai beliau diajar oleh seorang ahli fakih dan pengajar sejati yaitu Sadruddin Muhammad bin Abdurrazak As-Safti Al-Mukri. Kepada beliau inilah akhirnya Ibnu Hajar dapat menghatamkan hafalan Al-Qurannya ketika berumur 9 tahun. Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun ia ditunjuk sebagai imam salat tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Ketika sang pengasuh berhaji pada tahun 784 Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 hingga kembali bersama Al-Harubi ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir pada tahun 786 Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga ia hafal beberapa kitab-kitab induk seperti Al-Umdah Al-Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah fi Ulum Al-Hadith karya guru beliau Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hawi Sagi karya Al-Kaswinir, Mukhtasar Ibnu Al-Hajib fi Al-Usul dan Mulhatu Al-Iraq serta yang lainnya. Pertama kali ia diberikan kesenangan meneliti kitab-kitab sejarah tarikh, lalu banyak hafal nama-nama perawi dan keadaannya. Kemudian meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 dan menjadi pakar dalam syair.
Kemudian diberi kesenangan menuntut hadits dan dimulai sejak tahun 793 namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu ini kecuali pada tahun 796 Di waktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari hadits dan ilmunya. Saat ketidakpuasan dengan apa yang didapatkan akhirnya Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafiz Al-Iraqi yaitu seorang syaikh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang mazhab Syafi'i. Di samping itu ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun ini Ibnu Hajar menyelinginya dengan perjalanan ke Syam dan yang lainnya. Di tangan syaikh inilah Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin Al-Iraqi untuk mengajarkan hadits. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan Al-Hafiz dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah sang guru meninggal dia belajar dengan guru kedua yaitu Nuruddin Al-Haythami, ada juga guru lain beliau yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdawai. Melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadits, ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih karena orang akan membutuhkan ilmu itu dan menurut prediksinya ulama di daerah tersebut akan habis sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan. Imam Ibnu Hajar juga melakukan rihlah, perjalanan tolabul ilmi, ke negeri Syam, Hijaz dan Yaman dan ilmunya matang dalam usia muda hingga mayoritas ulama di zaman beliau mengizinkan beliau untuk berfatwa dan mengajar. Beliau mengajar di markas ilmiah yang banyak diantaranya mengajar tafsir di Al-Madrasah Al-Husainiyah dan Al-Mansuriyah, mengajar hadits di Madaris Al-Babrisiyah, Az-Zainiyah dan As-Syekhuniyah dan lainnya. Membuka majelis tasmi, al-hadits di Al-Mahmudiyah serta mengajarkan fikih di Al-Muayyidiyah dan selainnya. Beliau juga memegang masyikhah, semacam kepala para syekh, di Al-Madrasah Al-Baibrisiyah dan madrasah lainnya. Wafatnya, setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah dalam khidmah kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada. Ibnu Hajar jatuh sakit di rumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kadi pada tanggal 25 Jamadal Akhir tahun 852 Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi majelis-majelis taklim hingga pertama kali penyakit itu menjangkit yaitu pada bulan Zulqa'dah tahun 852 Ketika ia sakit yang membawanya meninggal, ia berkata, "Ya Allah, bolehlah engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah engkau tidak memberikanku pengampunan." Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar dan membacakan imla. Namun penyakit tersebut semakin bertambah parah sehingga para tabib dan penguasa, umara, serta para kadi bolak-balik menjenguk beliau. Sakit ini berlangsung lebih dari 1 bulan kemudian beliau terkena diare yang sangat parah dengan mengeluarkan darah. Imam As-Sahawi berkata, "Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid, karena penyakit taun telah muncul." Kemudian pada malam Sabtu tanggal 18 Zulhijjah tahun 852 berselang 2 jam setelah salat Isya, orang-orang dan para sahabatnya berkerumun di dekatnya menyaksikan hadirnya sakaratul maut. Hari itu adalah hari musibah yang sangat besar. Orang-orang menangisi kepergiannya sampai-sampai orang non-muslim pun ikut meratapi kematian beliau. Pada hari itu pasar-pasar ditutup demi menyertai kepergiannya. Para pelayat yang datang pun sampai-sampai tidak dapat dihitung. Semua para pembesar dan pejabat kerajaan saat itu datang melayat dan bersama masyarakat yang banyak sekali mensalatkan jenazah beliau. Diperkirakan orang yang mensalatkan beliau lebih dari 50.000 orang dan Amirul Mukminin Khalifah Al-Abbasiyah mempersilahkan Al-Bulkini untuk menyalati Ibnu Hajar di Ar-Ramilah di luar kota Kairo. Jenazah beliau kemudian dipindah ke Al-Karafa'esh Sugra untuk dikubur di pekuburan Bani Al-Harubi, yang berhadapan dengan Masjid Ad-Dailami di antara makam Imam Syafi'i dengan Syaikh Muslim As-Silmi.